Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, perkenalkan nama saya Vaniska Skardardana dengan NIM akhir 52. Nama saya Rizka Quratul Aina dengan NIM akhir 33. Kami akan membawakan materi tentang riba. Selamat menonton. Riba berasal dari kata roba yang artinya bertambah atau tumbuh. Menurut istilah syara, artinya ketentuan mengembalikan secara berlebih atas suatu barang atau suatu uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh satu pihak yang diuntungkan kepada pihak lain yang merasa keberatan dan dirugikan. Secara sederhana, menurut Yusuf Qaradawi, setiap pinjaman yang di dalamnya mensyaratkan penambahan adalah riba. Secara umum, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba dain atau ad-duyun dan riba bai. Riba dain terdiri atas riba jahiliyah dan riba qardi, sedangkan riba bai terdiri atas riba fadli dan riba nasi'ah. Riba dain adalah riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam-meminjam uang dan jual beli tidak tunai atau kredit. Riba jahiliyah adanya tambahan nilai hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa jahiliyah. Contohnya, seorang rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Riba qardi yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berurusan tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan. Contohnya, seorang rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam, kemudian peminjam harus mengembalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut sebagai riba qardi. Definisi riba bai adalah menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya sama dengan cara tidak tunai. Fadli adalah riba yang diperoleh dari kelebihan ketika melakukan kegiatan tukar-menukar benda-benda sejenis, namun ukurannya tidak sama rata. Contohnya, dalam praktik riba fadli, misalnya, seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Selanjutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah riba yang diperoleh dari tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangi kepada orang yang berhutang sebagai imbalan atas penangguhan atau penundaan pembayaran utangnya. Misalnya, seseorang membeli tas dengan harga Rp200.000, karena membeli tas secara kredit, maka tas tersebut dijual seharga Rp300.000. Rp200.000 sebagai harga tas dan Rp100.000 sebagai imbalan kepada penjual karena telah memberikan kesempatan berhutang si pembeli. Nah, uang Rp100.000 sebagai imbalan itulah yang dinamakan riba nasi'ah. Selain itu, ada juga riba al-yad. Riba al-yad adalah riba yang terjadi ketika seseorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Contohnya, ketika seseorang membeli paket internet sebesar 30 GB tanpa dicek isi kuota tersebut benar 30 GB atau tidak. Tetapi orang tersebut langsung membayar kemudian pergi. Sesampainya di rumah, ternyata isinya hanya 20 GB saja. Sehingga, pada hal ini, penjual paket internet ini harus menanggung dosa riba al-yad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.